Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu lagi. Maksudnya putrinya bisa ada di sesama putri. Apa kabar semuanya hari ini, malam ini? Mudah-mudahan semuanya lagi dalam keadaan sehat. Kalau ada lagi yang gak enak badan, tetap semangat, tetap istirahat yang cukup, jangan terlalu stres biar imunnya tetap cepat naik. Gimana setelah ini udah minggu keberapa ya? Udah nggak tahu deh minggu keberapa yang masih WFH, mungkin masih ada, atau yang udah kembali lagi masuk ke kantor walaupun masih shifting. Tetap semangat ya. Oke, malam ini Sesama Putri udah masuk ke edisi yang ke-19. Alhamdulillah udah 19 kali kedatangan teman-teman buat nemenin Putri ngobrol setiap hari Selasa. Kemudian 3 minggu kemarin, jadi itu sempat off dulu karena biasalah ya, mama ada urusan domestik, jadi perlu fokus dulu sama urusan domestiknya, baru alhamdulillah malam ini bisa balik lagi. Dan alhamdulillah, hai Pak Daniel, Mas Daniel malam ini yang bakalan nemenin Putri ngobrol tentang apa? Tentangnya sih banyak ya. Kalau dibilang tentangnya itu sebenarnya ini adalah obrolan tentang parenting sebenarnya. Tapi parentingnya ini kalau menurut Putri ya, dari konsep yang udah sebelumnya ini ya, kita udah bridging ngobrol-ngobrol sama Mas Daniel ini, konsepnya lumayan unik nih. Karena ada, kalau biasanya kan kalau parenting itu biasanya bukan textbook apa gimana ya, selalu ada formalnya lah. Maksudnya mungkin kita coaching gitu ya dengan pakarnya tentang parenting buat para orang tua ini. Nah, kalau yang ini, konsep yang bakalan kita obrolin malam ini dengan Mas Daniel Suryo adalah ada hubungannya sama hobi. Jadi sebelum masuk aku ceritain lebih banyak lagi nih, aku mau ini dulu. Aku agak miss soalnya malam ini nih format IG-nya, IG live-nya ini kan barusan di IG-nya itu di-update ya. Dan ini kali pertama Putri live dengan format IG terbaru, which is yang bikin bingung. Jadi kemarin udah sempat nyoba. Kalau biasanya kan Putri biasa share foto atau video kalau sambil ngobrol sama temen Putri nih, itu bisa. Ternyata sekarang nggak bisa. Kalau Putri lagi sendiri gini bisa nih kita share foto, ada pilihannya. Tapi begitu tamunya sudah datang, itu saya nggak bisa share foto. Jadi mohon maaf, ini sepertinya nanti share fotonya akan di awal. Selebihnya adalah ngobrol-ngobrol, dan mungkin kalau ada yang mau tanya boleh. Sebentar, halo Nita. Ya Allah, Masya Allah Nita, kita belum sempat ngobrol ya Nit. Nanti kita ngobrol lagi ya buat jadwalin sama projectnya Nita. Halo, assalamualaikum Pak Dadan. Nah kan saya bingung nih kalau konsepnya begini nih. Oke, jadi nyambung yang tadi, Mas Daniel ini adalah dulu teman, pernah satu alma mater saya dan Mas Daniel di Hotel Borobudur Jakarta. Kenapa sih selalu Hotel Borobudur? Karena sih itu adalah tempat terlama saya bekerja 9 tahun. Jadi saya alhamdulillah ketemu dengan banyak orang-orang hebat selama di Borobudur. Jadilah kenapa dari kemarin gue kebanyakan tamunya orang Hotel Borobudur ya. Iya, soalnya saya 9 tahun alhamdulillah sempat mengenyam pendidikan makanya. Ya, sempat bekerja ya sebagai hotelier walaupun back office di Hotel Borobudur. Nah, Mas Daniel ini adalah dulu IT manager di Hotel Borobudur. Mas nanti correct me if I'm wrong ya.
Terus nah sekarang ini masih berkecimpung di dunia IT. Cuma ternyata terakhir saya ngobrol sama Mas Daniel setelah sekian lama nggak ngobrol-ngobrol, ternyata beliau mendalami parenting juga. Tapi mendalaminya itu dari hobinya Mas Daniel itu dan keluarga ya, anak-anak itu adalah hiking. Nah, kenapa makanya topiknya malam ini adalah alam sebagai media edukasi antara orang tua dan anak. Itu dari situ, dari hobinya Mas Daniel, kita coba kilik-kilik nih, apa sih emang bisa ya kalau di alam itu terus jadi bondingan sama antara orang tua sama anak tuh jadi lebih dekat. Terus yang nggak suka gimana? Nah nanti kita share dulu nih. Makanya tadi ya ini salah satu yang akan kita obrolin nanti. Ini adalah kalau yang ini namanya Belima itu Belima Adventure. Apa itu nanti? Ini saya sengaja share di awal karena nanti begitu saya ngobrol saya nggak bisa share tuh. Ini saya kemarin udah review di IG, di Google Play Store itu ada review, saya di situ bilang karena di IG yang sekarang itu kenapa IG pas kita lagi IG live tuh nggak bisa share foto. Oke, ya ini. Hai Papski, Ocep. Tumben banget nonton sampai habis dong. Ya ampun. Halo Zakia. Astagfirullah, ini anaknya Bunda Nima. Nih ya, coba ya. Jadi ini ya teman-teman, ini katanya ya di IG live terbaru ini nggak ada durasi 1 jam lagi, 4 jam. Jadi saya lebih santai nih, nggak keburu-buru kayak dikejar-kejar kamtip gitu. Papski, kenapa sih ketawa? Sini ngobrol. Nah ini ya, Nah ini nih adalah salah satu kegiatannya dari komunitas hikingnya Mas Daniel, karena selain sebagai IT profesional, Mas Daniel itu adalah penggiat komunitas outdoor dan wisata alam gitu. Dan dia juga punya project lain loh dalam bidang digital marketing. Nanti saya share juga. Nah ini ada anaknya nih. Ayo tebak-tebak buah manggis yang mana? Kalau yang pakai jaket hijau, pakai kupluk itu, yang pakai kacamata itu adalah Mas Danielnya. Dan anaknya itu yang paling ujung pakai baju kotak-kotak yang Mas Daniel. Satu lagi yang di bawah yang ketutupan muka atau ini gimana ya? Nanti kita tanya. Oke, nah ini projectnya. Jadi si Belima itu konsepnya seperti hiking, tapi nanti saya nggak mau jalan sekarang karena nanti yang empunya foundernya yang akan bercerita lebih banyak. Jadi ada 2, ada SND Hikers. Oh iya, saya belum pin komen. SND Hikers itu adalah kepanjangan dari Son and Dad, ayah dan anak hikers yang suka hiking. Nah itu komunitas yang dibentuk sama Mas Daniel dan kedua anaknya. Keren ya, orang tua sama anak bisa berkolaborasi, membentuk suatu komunitas yang nantinya, kata anakku, mami suaranya gedein, emang kurang kenceng ya? ya ini udah teriak-teriak. Oke, makasih Dek. Jadi membangun komunitas yang memang bikin bondingan orang tua sama anak tuh makin deket. Keren ya. Kalau kita kan biasanya cuman jalan-jalannya juga jalan-jalan yang bukan menyatu sama alam. Kalau aku sendiri ya pribadi itu jarang. Pernah nggak ya? Pernah beberapa kali. Cuman termasuk kegiatan yang jarang kami lakukan gitu. Tapi ini keren banget. Terus mana lagi ya? Sebentar, saya mau pin komen dulu. Sebelumnya saya juga sekalian mau nyapa. Hai Nuke, Assalamualaikum. Papski, anakmu masih kecil, bisa lah diajak glamping ya kan? Dengerin dong nanti nih sama SND Hikers. Sebentar, aku sekalian pin komen. Ini jangan pada kabur dulu ya, jangan bosan ngeliatin muka aku karena aku nggak bisa share sebelum pas lagi ngobrol sama Mas Daniel ya. Jadi aku mau kasih tahu sekarang beberapa
Nah, ini adalah IG-nya. Nanti bisa diintip-intip kalau mau ngintip IG-nya. Wah, ini dia komunitas SND Hikers. Jadi begitu banyak. Jadi ini konsepnya jadi camping, hike, ada trekking ya kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Nah, terakhir nih, bukan terakhir ya, clue terakhir dari seorang Mas Daniel Surya itu punya namanya, selain yang tadi IT profesional, penggiat komunitas outdoor dan wisata alam, ada kalau yang sekarang nih ya, semasa pandemi itu kan orang-orang banyak yang jadi lebih kreatif ya. Dunia digital itu makin gila ya, apa-apa sekarang semua ada di handphone. Lo mau aplikasi apa, lo tinggal buat dari handphone, jadi dang gitu ya. Nah, kalau ini gue mudah-mudahan gak salah share nih. Jadi Mas Daniel ini punya project juga seputar digital marketing. Nah, ini bisa juga di follow, diintip akun Instagramnya di iklan digitalku. Kok gue kayak ini? Oke. Nih, kalau mau lihat. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya nih suaranya keluar apa nggak? Keluar nggak? Oke, nggak digusir kucing. Kalau mau ngerapiin IG story, nih bisa nih sama iklan digitalku. Keren nih, Bu. Ini Mas Daniel bisa kali ya ngerapiin IG story aku yang berarakan ini. Tadi kita lihat nih sampai habis. Cakep ya? Ada lagi, jangan sedih. Oke. Kalau ngomongkan kita. Tapi mungkin mau ini ya, jadi selebgram mungkin ya, itu ada sosial media feed, mau dibenerin bisa loh. Ini gimana sih caranya Mas Daniel, nanti bisa di sneak peek, diceritain sama Mas Daniel projectnya ini keren ya. Ini feed Instagram saya berarakan banget. Ini suaranya keluar nggak ya? Pasti suara gue kedengeran nggak sih? Suara videonya. Tunggu nih di situ. Tuh, meletakkan video di akun media sosial meningkatkan engagement 10 kali lipat. Gitu ya? Iya benar. Saya tahu karena sekarang saya sedang terlibat di departemen marketing. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jika ingin tahu lebih jelas sifat asli orang-orang, ajaklah mendaki gunung. Di atas sana tak ada yang bisa sembunyikan karakter aslinya. Jika egois akan egois, penakut akan banyak diam, pengeluh akan berhenti berkeluh kesah sepanjang perjalanan. Dari situlah kita akan semakin tahu kekurangan dan kelebihan diri masing-masing, dan kemudian bisa saling introspeksi diri. Mendaki tak jauh beda dengan kehidupan. Lewati tanjakan terjal yang bisa bikin menyerah, berhati-hati susuri tepi jurang, jika tak hendak terpleset. Dan jika terpleset, mampukah melanjutkan perjalanan atau memilih mundur dan turun untuk selanjutnya pulang, atau berhenti untuk sejenak melepas lelah dari perjalanan panjang. Sesekali kita butuh orang lain untuk berpegangan tangan saat lewati tiang, bahkan harus percayakan nyawa kepada teman ketika perlu memanjat bagian tebing curam. Jika ingin tahu lebih jelas sifat asli orang-orang, ajaklah mendaki gunung. Di atas sana tak ada yang bisa sembunyikan karakter aslinya. Jika egois akan egois, penakut akan banyak diam, pengeluh akan berhenti berkeluh kesah sepanjang perjalanan. Dari situlah kita akan itulah secuplik kegiatannya Mas Daniel, dari ada SND Hikers, kemudian ini yang lagi saya pampang itunya, fotonya adalah Belima Adventure. Jadi nanti kita bakalan nanya nih kayak harusnya Mas Danielnya udah bergabung. Mas Daniel sudah bisa sudah join belum? Oke, sudah. Jadi oh iya,
ini ternyata bisa bertiga loh kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau nanya nanti atau mau live langsung sama aku sama Mas Daniel, boleh. Nanti kita coba bertiga. Kemarin sih semalam aku nyoba kita bisa live bertiga, berempat, berlima, bertujuh, bersepuluh. Kok jadi arisan. Jadi pokoknya bisa lebih dari 2 gitu. Oke. Oke, sekarang aku mau mulai aja ke Mas Daniel Suryo. Ayo coba kita siapkan karpet merah karena ini bintang tamunya nggak main-main. Saya agak grogi malam ini setelah 3 minggu nggak bergabung di IG live. Kita tunggu. Aku kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Putri. Pak, Mas, salah aja. Kita sapaan online kita ke Mas yang satu ini adalah Mas Daniel Suryo. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Daniel. Baik Put. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat? Sehat. Sehat banget kayaknya mukanya. Ini abis perawatan apa gimana? Glowing sekali. Serius. Mungkin cahayanya. Oh iya, cahaya ilahiyah terpancar. Mas Daniel, sorry ya, tadi aku terpaksa menampilkan dulu foto-fotonya. Abis sayang kalau nggak ditampilin kan ya, biar semakin penasaran nih teman-teman aku yang nanti nonton. Jadi karena sekarang iya nggak bisa nih. Sekarang pas udah kita kayak yang tadi aku ceritain, pas kita udah ngobrol begini, udah hilang tuh icon galerinya, jadi saya nggak bisa sharing foto, menyebalkan memang. Iya, Instagram baru ya, yang baru di-update. Iya, aku agak-agak nyesel, aku kan nggak tahu ya, untuk semalam nyoba, kalau nggak, nah, hari ini bisa gelagapan kalau nggak dicoba kemarin. Nah, ini sebelumnya suara aku jelas kah? Nah, kan? Halo? Halo. Halo. Suara aku jelas gak? Jelas. Aduh, mudah-mudahan. Suara saya jelas. Jelas banget. Mudah-mudahan sinyal bersahabat semua ya. Amin. Soalnya agak-agak dari pagi itu tadi ada sedikit dedet. Terus gimana kabarnya? Apa kesibukannya? Terakhir kita ngobrol pas lagi virtual Zoom sama Bunda ya, Bunda Citra ya, untungnya. Jadi bisa berkomunikasi sekarang setelah pertemuan virtual itu. Di Oktober ya? Iya ya, aku lupa. Iya, berarti udah sebulan ya, iya. Pak ya? Mas ya? Aduh, aku suka belibet nih manggil sapaannya. Lagian kan juga setahun di atas Putri saya kan umurnya. Oh iya. Saya sungkem dulu. Sama Mas Daniel ini. Terus tadi tuh aku udah ceritain tuh Mas sekilas. Kalau ada yang salah nanti monggo dikoreksi. Tadi aku udah sempat ngenalin topik kita malam ini. Kan itu tentang parenting. Bener nggak? Yang betul. kita mau obrolin. Cuma tadi aku cerita ke teman-teman kalau misalnya parenting yang kita mau omongin ini, yang sekarang ini tuh biasanya kan agak-agak formal ya kalau yang namanya parenting itu ya. Nah, tapi kali ini nih seru banget. Kenapa juga nih buat teman-teman, kenapa aku pengen banget ngobrol sama Mas Daniel, karena konsepnya bener juga ya, parenting dan alam. Itu tuh kayaknya perpaduannya emang natural sekali, yang itu benar-benar yang satu memang dari yang kita sebagai subjeknya, kemudian alam sebagai mediasinya. Wah, itu kayaknya keren banget sih. Which is aku sih sebenarnya Ana sih nggak ini Mas, anak-anakku perempuan dan mereka kalau diajak yang agak-agak begitu tuh agak mami jadi agak-agak agak susah. Nah, Mas Daniel mungkin bisa dari sini bisa cerita latar belakang nih kan. Awalnya yang aku tahu sih Mas Daniel kan itu backgroundnya IT ya. Terus kenapa sekarang ternyata tiba-tiba bisa mendalami parenting dan dengan konsep yang berdekatan dengan alam gitu. Boleh dicerita? Saya lemparkan forumnya ke Mas Daniel. Cielah, gue kapan aja. Sebenarnya sih bukan parenting kepaksa, Put. Ya. Karena kan
sebenarnya kan mungkin semua orang tua itu kan di mana mereka itu apalagi zaman sekarang itu kan generasi sekarang itu waktu mungkin saya kan mulai di sekitar 2 tahun 3 tahun lah ke belakang. Sebenarnya bingung put, khawatir gitu loh. Khawatir anak-anak itu ya setiap hari itu yang ada main gadget kan. Ya Benar. nggak? Ya kan? Dari mulai umur yang kecil sampai yang besar, SMA pun juga main gadget. Coba kita sebagai orang tua kan juga khawatir gitu loh. Apakah hanya ini gitu yang mereka yang mereka mainkan gitu loh. Terus bagaimana dengan hubungan sosial dengan orang lain dan Ya, alam betul. gitu kan? Betul, apalagi Ya, alam ya. khawatir. Terus kita pikir gitu loh. Ini kira-kira apa nih sebagai alternatif? Soalnya kan orang tua itu kan nggak bisa memerintah aja kan. Jadi harus ada alternatif kan, ada option kan. Optionnya apa yang bisa kita kasih gitu loh. Terus ya sempat ingat kan, saya pun sebenarnya untuk pendakian itu kan memang bukan yang baru gitu loh. Waktu zaman SMA, kuliah, gitu pun juga sering, memang hobinya waktu itu begitu. Gitu. Mapala ya, Mapala. Anggota Mapala, Enggak. mahasiswa pencinta alam. Enggak, kita lebih komunitas di luar sih. Nggak pernah ada di kampus ataupun di sekolah. Jadi memang teman-teman rumah yang mengadakan perjalanan ataupun pendakian gitu. Jadi sejak SMP SMA terus kuliah, terus setelah ya repot lah, riweh dan nggak sempat lagi, akhirnya ya olahraga kan sempat basket ya Bud ya. Oh Ingat iya, nggak basket? Mas Daniel ini adalah salah satu tim andalannya Hotel Borobudur Jakarta. Kalau ada kompetisi dulu apa sih Mas? HRMA. Yes, HRMA. Oh, ya ampun, jagoan. Kalau Mas Daniel mah lupa tadi disebutin. Yes, basket. Terus. Jadi akhirnya tuh khawatir kan, awalnya tuh khawatir ini apa optionnya gitu loh. Saya ingat-ingat dan pas kebetulan memang ada teman kecil ya, sahabat kecil saya itu yang dari memang dulu pernah jalan juga, mereka tuh masih tetap hiking, camping, dan mereka juga masih tetap aktif gitu loh. Terus pikir-pikir, waduh ini bagaimana kalau misalnya kita coba alihkan ke hiking, camping gitu, jadi pendakian gitu loh. Okay. Soalnya kan yang harus digarisbawahi kan sebenarnya kan generasi sekarang gitu, apalagi yang sekarang ini lebih bukan generasi merunduk Put, justru generasi rebahan, betul nggak? Benar. Apalagi ya sekarang ditambah pandemi ini ya Mas. Benar. Rebahan banget Iya. Kerjaannya. Iya, rebahan aja kan. Jadi ada dua tuh generasi menduduk sama yang paling ini ya rebahan gitu, yang paling terakhir lah, yang paling update generasinya gitu kan. Iya. Jadi ya udah akhirnya kita tuh mulailah gitu loh. Kita mulai coba mungkin yang gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi lah gitu loh. Jadi kan ada gunung itu kan ada tingkatannya kan ya, ada yang 2.000, 3.000 gitu kan. Jadi kita mulai yang ini dulu, yang pendek dulu lah, seperti Papandayan di Jawa Barat tuh lumayan kan 2.000. Itu tadi yang di foto-foto itu lokasinya di mana Mas? Itu di Gede, Gunung Gede. Gunung Gede udah sebagus itu ya sekarang ya. Dulu kayak zaman dulu banget gue ke situ. Masya Allah. Iya, Gunung Gede gitu. Jadi itu yang sebenarnya jadi latar belakang. Akhirnya kita coba untuk pendakian, dan kebetulan anak juga memang ya mau gitu loh. Anak mau, tertarik, ya udah kita mulai yang pendek-pendek dulu lah untuk perjalanannya gitu. Tadi kan sempat ada quote-nya Kang Maman tuh yang namanya sifat asli orang itu ketahui ketika mendaki gunung, itu beneran Bud. Ya, jadi betul. Jadi karena mendaki gunung yang harus kita ketahui adalah suatu olahraga yang penuh resiko. Gitu loh, penuh resiko dan perlu persiapan. Jadi kita ada yang namanya planning, proses, dan goal. Jadi itu ada 3 ya. Kalau ini menurut saya itu ada yang memang saya secara pengalaman gitu loh. Soalnya kalau misalnya nggak dipersiapkan secara planning ya nanti gimana nanti di sana logistiknya gimana? Makannya makan pakai apa gitu loh. Terus kalau misalnya tidak standar. Semacam manajemen pendakian, manajemen hiking and camping gitu ya. Jadi semuanya tuh udah ada aturannya, jadi lebih terplan. Jadi kalau misalnya mau aman ya lo jangan asal lo mau hiking, camping, main cabut-cabut aja tanpa ada perhitungan segala macam gitu ya. Kayak gitu. Iya betul, betul. Jadi sebenarnya tuh di dalam pendakian itu ada namanya manajemen pendakian, gitu loh. Jadi makanya itu juga sebenarnya kekhawatiran yang tadi
yang sebagai apa latar belakang karena tadi anak sebagai opsinya, dan saya juga sebenarnya juga ada beberapa ikut komunitas yang dimana tuh komunitasnya itu memang khusus untuk belajar mengenai pendakian. Jadi sempat ada beberapa khusus. Banyak. Oke. Jadi sekarang kan kalau di berita itu banyak kan ada yang hipotermia di gunung ini meninggal ya kan. Iya, terus ada yang jatuh gitu kan, ada yang macam-macam sekarang. Soalnya saat ini memang standar pendakian bagi mereka itu mereka mungkin nggak ngerti gitu loh. Oh oke. Jadi itu karena main tanpa persiapan gitu ya, main naik aja gitu ya. Oh oke. Iya, tanpa persiapan. Itu juga menjadi khawatir saya juga gitu loh, yang dimana dulu kan nggak sembarangan dulu tuh kita mendaki itu ada apa namanya, ada caranya, ada manajemennya gitu. Kalau sekarang mah udah naik aja, yang penting foto kan. Ya. Sekarang ya kan? Kayaknya hakikat dari suatu kegiatan itu makin nggak ada ya, yang penting cekrek posting kelar. Itu nggak ada ini apa ya, meaningnya jadi hilang ya Mas. Karena cuma buat cari sunset, ngejar sunrise kayak gitu ya, kalau buat ke gunung-gunung gitu. Tapi yang penting kan sebenarnya kan masalah safety prosedur kan. Itu yang paling penting ya kan ya. Kalau misalnya ya, contoh gini deh, di gunung ketinggian di sekitar 3.000 gitu kan, terus mereka ya mungkin nggak tahu namanya sleeping bag. Ya kan, sleeping bag itu ada standarnya tuh, di suhu sekian nggak sembarangan gitu loh. Kalau di suhu misalnya di suhu 4 derajat gitu kan, dia mesti bawa yang sleeping bag yang memang nyaman di 4 derajat gitu. Kalau sekarang itu kan nggak, ya pokoknya yang penting dia naik, terus dia pergi, dia foto, udah nggak ngerti masalah keselamatan kan, itu yang disayangkan gitu. Itu khawatiran saya juga, yang dimana kita coba edukasi juga teman-teman yang mungkin baru dalam pendakian, kita juga kasih info lah gitu loh. Oke. Terus tadi pertanyaannya, tadi yang masalah kenapa naik gunung gitu kan? Ya, karena itu memang jadi hobi lama saya gitu kan. Terus ya memang sih ya itu soalnya itu kita itu dengan anak-anak ya khusus ya. Soalnya ini komunitas kecil sebenarnya Put. Jadi nggak gede-gede amat, tapi kita juga ikut komunitas yang besar gitu loh. Cuman di sini itu kita coba mengajak anak itu biar mandiri gitu loh. Ya, itu dia poinnya. Ya, soalnya iya, kalau anak saya kan memang yang sekarang ini kan yang besar ya, sekarang udah kuliah, dan waktu itu sempat mulai pendakian itu di SMA gitu kan. Jadi sebenarnya itu ketika mulai pendakian itu kita coba sebelumnya itu kita persiapan. Yang pertama kan kalau misalnya pendakian itu kan mesti persiapan fisik, nggak sembarangan loh. Gitu, fisik, terus ada masalah. Walaupun trekking pendek kan kita juga tetap harus siapin fisiknya itu ya. Iya benar-benar. Aku ngerasain sih waktu itu. Main asal ikut-ikut orang aja ya, tiba-tiba di tengah trekkingnya ngos-ngosan, nggak kuat, akhirnya melanjutkan perjalanan. Sotoy soalnya. Ya, ada kram kan? Iya itu beneran iya, fisik juga paling bener banget ya. Ya akhirnya saya temukan ternyata di dalam pendakian itu, setelah kita explore gitu, kita riset gitu, ternyata memang suatu olahraga yang memang ekstrim, tapi sebenarnya secara materi yang paling lengkap gitu loh. Oh, gitu. Mulai dari planning aja. Dari planning itu kan sebenarnya kan awalnya itu kan kita pastinya tuh mulai perjalanan pasti berdoa kan. Ya kan, itu juga suatu poin kan. Dekatkan istilahnya kita kepada yang Maha Pencipta gitu kan, kepada Tuhan kita gitu kan. Persiapan mental kan diperlukan juga kan. Terus juga manajemen waktu. Sekarang gini, contohnya kita mau coba naik yang misalnya hikingnya sekitar 6 jam gitu kan. Nah, kalau kita berangkatnya molor kan pasti kan lebih dari 7 jam kan, atau lebih dari 8 jam. Iya, benar. Gitu. Itu juga perlu manajemen waktu. Iya, logistik, ya kan, pastinya ya kita bawa apa gitu. Itu juga penting tuh. Soalnya tuh beberapa orang tuh mereka naik, akhirnya logistik yang nggak proper, akhirnya mereka ya mungkin lapar, dingin, akhirnya hipotermia gitu kan. Itu juga bisa. Gitu. Terus soalnya gini, ketika kita mulai dengan anak-anak gitu ya. Jadi begitu kita mulai mendaki itu ya, yang menjadi leader itu kita coba anak-anak kami. Oh, justru membiarkan mereka untuk mengambil alih ya, belajar leadership. Iya, itu kan leadership kan. Yes. Gitu. Jadi
dari mulai pendakian dilihat baca apa trackan. Sekarang kalau tracking tuh banyak di aplikasi apa segala, yang offline tuh bisa lah gitu. Jadi mereka tuh justru yang di depan ya, selain kita ngelatih menjadi apa ya, jiwa leadership, sebenarnya juga karena kan kita yang orang tua, jadi kita belakangan. Nah, Fisiknya iya, lebih iya, iya, iya. ya, Lebih orang tua lebih ngep juga sih jalannya ya. Jadi biar aja mereka yang memimpin yang muda-muda gitu ya. Oke, oke. iya, Jadi si hiking sama si hiking lah ya. Itu berarti kegiatan yang materinya emang satu paketan ya. satu Dari paket. mulai Itu baru religinya bicara ya, planning religi loh. ya. Iya, itu bicara planning loh, belum proses. Ya, proses itu yang pasti itu ada namanya strategi bertahan hidup. Ya kan, itu bagaimana dia Oh, membuat tenda, terus jauh dari jurang misalnya kan, terus juga ya tadi jiwa kepemimpinan itu di dalam proses pendakian juga diperlukan gitu loh. Kesabaran. Coba jiwa apa misalnya tadi? Jiwa apa tadi barusan? Jiwa apa? kepemimpinan, Kemiskinan. kepemimpinan. Gua Iya gua jelas. dengarnya kepemimpinan. Iya, 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 oke. Terus sama kesabaran, kekuatan fisik. Kesabaran Sabar kalau banget misalnya, harus. iya kalau perjalanan lama itu nggak sabar-sabaran jadi stres kan. Ya, gue bilang di kapan nyampenya gitu ya. I feel pernah been there before. Begini-begini saya dulu pernah naik gunung, Mas. Gitu. Jadi walaupun nggak sampai puncak merbabu atau apa gitu ya. Ya itu Gitu. benar-benar Iya sabar. kan? Ini kita udah dari baru Terus, naik, ini kapan nyampenya ya? Kok begitu ya gitu terus kan? yang paling penting itu dalam proses ini Put, menghormati nilai luhur yang ada di situ gitu. Jadi kan setiap daerah itu kan punya adat istiadat masing-masing. Ah, iya, 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 iya. Itu kan, Benar-benar benar. itu menghormati nilai luhur lokasi setempat loh Ada ini gitu. ya, ada apa ya? Kita totok romo, totok romo. Iya kalau Iya, iya kan setiap tempat itu kan pasti punya totok romonya masing-masing, nggak boleh sembarangan. Tapi Mas iya. biasanya kalau yang apa namanya di manajemen tadi hiking. Jadi itu yang belajar tadi supaya menghindari hipotermia ya. Itu terus yang gimana caranya bertahan hidup itu Mas Daniel itu bikin ada jutla apa sih apa ya textbooknya atau gimana atau emang anak-anak tuh harus belajarnya jadi apa bukan otodidak gimana ya learning by doing jadi pas nggak juga kan nggak mungkin pas kesana sebelumnya berarti mesti ada kayak apa simulasi gitu kah? Enggak sih. Jadi sebenarnya ada beberapa yang mesti disiapkan sebelum proses atau pendakian gitu kan. Ada juga yang memang kita coba learning by doing ya di lokasi. Ada, Misalnya itu ada dia juga gitu. ya, bertahan hidup. Biasanya kalau yang dari pengalaman, ini kan kalau dengar bertahan hidup kayak horor banget ya. Eh, kejadian-kejadiannya apaan aja sih Mas? Kalau ini kan sama keluarga ya. Ini kan misalnya sama keluarga ya, sama anak-anak. Kalau misalnya nih Ah, teman-teman ada yang bawa anaknya for the first time, bawa anak mereka naik gunung gitu ya. Kemudian terjadi sesuatu yang which is parents apa orang tuanya juga nggak siap, wah siap nggak siap jadi panik gitu ya. Eh, itu gimana tuh? Kalau tadi dihubungkan dengan survivornya atau bertahan hidupnya, itu kiat apa ya gini, trik-triknya gimana tuh sebagai orang tua? sekarang gini, yang paling simpel aja. Begitu kita naik itu kan pasti ada namanya ponco ya. Ponco itu kayak semacam jas hujan tapi bisa digunakan sebagai bivak. Jadi kayak semacam tenda darurat trapping. Nah itu sebenarnya secara Oh, teori itu nggak boleh dibawa sama satu orang. Harusnya itu dibawa setiap orang itu punya gitu loh. Terus logistik paling enggak peralatan setiap orang wajib itu ya. punya. Gitu. Wajib dalam artian itu bisa dipisah-pisah atau dibagi kelompok gitu loh. Nggak bisa satu orang aja yang pegang gitu loh. Itu satu contoh simpel. Kenapa? Ketika pisah di rombongan itu gimana? Makannya kan makan apa dia? Iya, Terus iya, kalau iya. misalnya bisa di rombongan, terus kalau misalnya hujan dia pakai berteduh pakai apa? Ya kan? Gak sesimpel Itu itu yang ya. perlu Jadi, iya. Itu yang simpel aja kan. Ya mungkin gak usah yang horor-horor lah, itu kan yang simpel tapi kan menjadi suatu hal yang penting gitu loh di dalam proses pendakian. Gitu. Itu terus masalah proses.
belum lagi goalsnya tadi kan goalsnya. Jadi gini, biasanya tuh ketika kita sama anak lah, kita jalan, terus setelah kita sampai, nah ini juga jadi proses yang penting, soalnya mereka tuh kita minta mandiri, mereka buka tenda, mereka persiapin, yang masak tuh mereka loh, Put. Jadi misinya sebenarnya kan kita tuh misinya itu kan memang selain bondingan sama anak, kita kan jadi tahu kan tadi kan seperti Kang Maman itu bilang ya, kalau mau tahu karakter orang itu kan ajaklah dia naik gunung gitu ya. Kita kan juga walaupun kita orang tua itu kan belum tentu loh kita kenal karakter anak kita masing-masing ya kan. Jadi misinya mungkin selain untuk bondingan sama anak juga mengajarkan si anak itu untuk tahu sebenarnya di kehidupan itu gimana caranya ya tadi kan kayak tadi harus ponco bawa simpel contoh simpelnya tuh harus bawa ponco, jadi mereka juga harus tahu saat menghadapi keadaan mereka juga harus otaknya juga harus mikir gitu ya Mas ya. Misi mungkin dibilang itu misinya gitu nggak sih kalau di konsepnya si hiking sama parenting? Iya, jadi gini, sebenarnya kan kenapa tahu sifat asli, karena kalau di pendakian itu nggak selalu senang, ada banyak susahnya juga, ya kan? Entah itu kehujanan, entah itu becek, entah itu kepleset, wah itu banyak. Iya, kedinginan, misalnya begitu ya. Walaupun istilahnya semua udah safety, tapi ada aja kan, belum capek gitu kan. Nah, ketika itu kan kita tahu gitu, ini anak ini ngeluhnya seperti apa gitu kan, kita tahu bisa mengukur gitu loh. Ya kan, ini anak seperti apa di dalam keadaan susah gitu loh. Ya kan, terus masalah bonding ini loh. Ketika kita udah di suatu camp area atau puncak itu kan sebenarnya kan nggak ada sinyal ya, Bu. Nggak ada sinyal, nggak ada. Iya itu iya lupa. Benar ya, itu gimana tuh? Langsung panik. Iya, nggak ada sinyal. Iya benar. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, mau gimana mau posting, mau instastory mana bisa. Iya. Itu kenapa ya? Kenapa begitu sih Mas? Hah? Kenapa di area-area yang tinggi itu justru nggak ada sinyalnya? Bukan yang tinggi ya, maksudnya kalau kita udah masuk gitu ya? Ya udah di 2000, 3000 mana ada sinyalnya. Ya ampun. Ada yang sebagian ada, tapi banyak kan tidak ada. Nah, coba bayangkan ketika udah selesai buat tenda, setelah masak gitu kan, handphone nggak ada, sinyal nggak ada, setelah itu kita beres-beres, setelah itu kita santai di malam hari gitu kan, di atapnya itu langit gitu kan, udah bebas semuanya kan, terus sama anak. Nah itu sebenarnya kedekatan di situ, sebenarnya bondingnya di situ. Sama di saat-saat mungkin yang pas lagi kesulitan kan ya, jadi kan tahu ya. Merasa kan biasanya kalau orang lagi kena kita akan semakin dekat saat mengalami hal-hal yang sulit gitu ya. Mungkin seperti itu juga ya Mas. Kalau di alam, kalau di rumah kan paling ceritanya pas lagi mau nonton TV, tapi ini kan itu tadi pakai lihat backgroundnya langit gitu, kayaknya gimana gitu ya. Di situ ya momennya ya. Dan biasanya kita juga sempat ada suatu pendakian, memang kita ada suatu misi gitu loh. Jadi waktu itu cerita anak saya itu SMA dan lagi mau ujian gitu kan, Jadi kita coba analogikan suatu pendakian itu kan, kalau pendakian ada pos-pos ya, pos 1, 2, 3, 4 ya kan. Itu kita analogikan, itu sebenarnya itu jadi pelajaran juga gitu loh. Jadi kita ambil filosofi alamnya itu bahwa yang dimana kehidupan itu seperti pos-pos. Misalnya ya kamu ini mungkin saat ini masih SMA, mungkin masih di pos 4. Gitu loh. Nah di pos 5 itu iya itu sebenarnya filosofi dari dalam alam pendakian kan. Jadi ketika nanti kamu mungkin 5, 6, 7, akhirnya apa? Sebenarnya kan tujuannya apa? Puncak kan? Iya. Tujuannya puncak kan? Gitu kan. Itu sebenarnya jadi kita coba mengajarkan anak kita itu fokus ke dalam fokus ke goalsnya apa gitu loh, puncaknya itu apa gitu. Jadi ya memang iya, jadi sebenarnya kan itu kan tadi kan ada plan, ada proses, ada goals gitu. Kalau goals itu kan sebenarnya kan itu memang gimana si anak itu bekerja keras mencapai target pencapaian puncak, ya kan? Nah setelah di puncak apa yang didapat Put? Yang didapat Put adalah
bersyukur dan tafakur. Iya, Ya nggak? balik lagi ke situ. Ya bener, bener banget. Iya, 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 iya. Di situ Sebenarnya lengkap gitu, di ujung. dalam pendakian itu lengkap, kata Allah, lengkap gitu. Jadi Bener-bener. ya itulah kenapa apa kita ngambil, ya mungkin sih sebenarnya ini konsep saya, mungkin konsep yang orang tua yang lain mungkin bisa aja lebih bagus, lebih apa namanya lengkap gitu. Tapi menurut kami yang memang istilahnya memang apa hobi dan memang udah pernah kita lakukan gitu ya, dan pendakian yang kita coba ambil gitu. Bener-bener banget. Tunggu bentar. Ini ada teman aku yang nanya nih, Mas Daniel. Mas Daniel akhir-akhir ini sering dengar pendaki pada hilang. Itu sebenarnya karena kelalaian apa ya? Emang ada hal mistiskah? Terus cara ngadepinnya gimana tuh supaya nggak kejadian kayak gitu? Itu yang kayak di Merapi gitu ya? Aku sempat lihat Ya itunya ada. tuh. Terakhir yang di mana ya? Terakhir malah justru ada wanita bahkan tuh sempat nggak bisa naik tapi ditinggal sama teman-teman ya, ditinggal tapi diselamatin sama tim SAR gitu. Nah sebenarnya kan dari nilai pendakian itu kan kalau yang benar ya itu kan yang namanya rasa sosial itu kan sebenarnya semakin tinggi ya, bukan semakin Iya, apa rendah gitu loh. iya kan mendaki Ya juga kan? bareng-bareng kan. Jarang ada orang mendaki sendirian. Iya, kebersamaan gitu kan ya. Iya. Karena yang pertama gini, bisa aja mereka mendaki dengan orang yang tidak berpengalaman. Makanya begitu ada pendakian, itu harus ada paling kan satu orang itu yang berpengalaman. Gitu loh, nggak bisa Oh, misalnya gini, oke. si B, si C, si D gitu, yuk kita mendaki yuk besok gitu kan. Terus gunung itu dia belum riset, belum apa namanya, belum tahu medannya seperti apa. Gitu Oh, kan, terus jadi dia sebelumnya jalan, dia harus nggak. research dulu ya, medannya kayak gimana Iya, ya. Bahkannya, oh, oke, iya. oke, 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 oke. Iya, makanya nggak. Tadi kan ada training tuh, Ah, ada ah, ah, training ah, tuh ah, untuk ah, ah. riset gitu kan. Terus juga kita juga ada ini, yang penting tim. Makanya saya tuh paling nggak apa namanya paling nggak mau mendaki itu yang saya nggak kenal Oh, oke, gitu. jadi Kalau sama orang-orang kalau terdekat kenal ya. kan pasti kan apalagi anak kan pasti nggak mungkin lah kita ketinggalin. Yang ada saya yang ditinggalin karena dia udah terlalu cepat Iya, 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 bener, bener, bener. Iya, 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 gitu. iya. Jadi tadi kasus hilang-hilang tadi itu ya saya sih nggak apa namanya walaupun dalam kayak di luar ada juga yang masalah gaib masalah apa ya saya nggak berkompeten lah gitu loh tapi secara apa namanya manajemen pendakian itu sebenarnya bisa dihindari gitu loh ya kan terus kayak gini deh kenapa Tapi kenapa mungkin hilang ada dan sebenarnya hubungannya sama apa yang ya itu tadi ya. Tadi kan Mas Daniel juga sebut ya, di setiap tempat itu kan ada apanya tata tertibnya ya. Mungkinkah mereka yang iya hilang-hilang ini ada melalaikan salah satu tata tertib itu ya? Kita kan nggak pernah tahu ya. Seperti ya itu bisa kan? jadi Kali karena ya. human error gitu kan bisa jadi karena mungkin alam atau yang lain ya kita nggak tahu tapi sebenarnya tuh kita dari mulai apa namanya hiking yang untuk apa berjajar aja tuh untuk barisnya itu mesti diatur loh gitu loh Hmm? dari mulai apa iya nggak sembarangan Gitu. jadi ada Oh, nggak bisa ada ada geradakan gitu. Bisa. Oh iya, 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 iya. Oh ternyata begitu. nggak bukan bukan apa namanya bukan kita mau misalnya bareng-bareng rame-rame mau ke bioskop nggak beda Beda ya. Nggak bisa begitu. beda nggak bisa. Iya, iya, iya. Ya ini Ampun. di teorinya ya. Jadi ada navigator, ada leader. Nah, chef, ada namanya chef. Bener chef. Chef itu harus di tengah. Apa tuh? Chef Chef yang tukang masak. Ada tukang dia harus di masak. tengah. Iya. Iya, dia masukin di tengah. Oh, Terus jadi setelah itu itu ada. follower. Oh, oke. Depan itu kan yang tahu Medan ya. Yang di depan itu yang tahu Iya, Medan. yang depan navigator. Dia buka apps, Navigator. bisa buka peta gitu. Itu di depan tuh. Mm-mm. Terus setelah itu leader. Setelah itu ada ya Mm-mm. ada chef, ada follower. Yang follower itu maksudnya orang-orang yang memang belum pernah ataupun kurang pengalamannya. Oh, oke. Semacam Itu mama ini di mungkin tengah jadi tuh. follower aja lah ya. Nggak usah sosokan jadi chef ataupun leader. Terus Oh, yang terakhir gitu. ada sweeper. Apa? Sweeper yang terakhir, sweeper. Sweeper. Sweeper, Oh, sweeper. oke. Iya, 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 sweeper. Nah, sweeper Tim itu sapu jaga. sebenarnya iya, dia tuh harus berpengalaman. Karena dia ngejagain make sure bahwa teman-teman yang di depan itu istilahnya memang lengkap. Kan begitu. Itu sweeper tuh.
Dan sweeper biasanya harus secara fisik lebih kuat. Tuh. Jadi Mas Daniel ini Jadi biasanya nggak di belakang sembarangan. loh. Mas Daniel biasanya jadi sweeper apa gimana nih? Dari postur tubuh kayaknya cocok buat jadi sweeper nih. Ya, yang sweeper Oh biasanya gitu. sahabat saya. Sahabat saya yang Oh. badannya agak kurus, lebih kurus, Yang tadi ada lebih ya, gesit. yang tadi ada di foto ya? Ada nggak tadi di Ya, foto? ya. Aku ada yang nggak tahu tuh. Oh Ya, iya, ada. oke. Itu emang yang biasanya hiking bareng ya? Selain anaknya Iya. Mas Daniel. Oh oke. Ya, jadi Iya, tuh iya. sama sahabat saya, anaknya sahabat saya, ya kan? Ya anak saya Oh dan oke. teman-teman anak saya. Biasanya begitu. Apa rombongan sirkusnya kayak begitu. Rombongan sih. Oh oke. Jadi ada sebenarnya emang lebih nyaman sama orang yang udah kita kenal dekat ya. Jadi nggak ada drama-drama Iya, karena dulu saya punya pengalaman juga naik gunung CL gaya banget ya Mama Rempongnya naik gunung dulu itu jadi kita berangkat sama ada beberapa orang yang baru kita kenal juga gitu dan yang ada emang gitu bener drama banget pokoknya iya. drama deh Itu aku kalau inget itu langsung drama deh. itu tuh paling malas udah. Itu paling Iya malas iya iya kecuali memang kita kenal gitu kan dan memang apa namanya udah biasa naik bareng-bareng. Kalau enggak ya ribet lah, nggak enak, kita nggak tahu kan kekuatan mereka sampai mana iya gitu. iya bener oke. Jadi itu ya, semuanya memang harus ada planningnya dulu, trainingnya segala macam, preparationnya harus mateng karena yang dibawa kalau misalnya emang niat sama keluarga ya itu ya nggak main-main yang dibawa anak. Jadi emang sebagai orang tua juga harus siap walaupun nanti di perjalanannya kita apa namanya memberikan kesempatan anak kita untuk menyatu dengan alam ya kan, mempraktekkan semua yang akan terjadi kehidupan gitu ya biar mereka merasakan tahap-tahapannya ketika mereka harus menghadapi kondisi sulit ya ya mereka juga harus tahu gitu ya survive-nya seperti apa kayak gitu kali ya Mas Daniel terus kalau misalnya apa namanya itu tuh benar Putui terima kasih ya tadi yang nanya itu namanya Putut Let's Go teman aku di kantor dia juga sering naik gunung kayaknya makanya tadi nanya tuh Mas Putui. Terus Iya, kalau ada Ibu misalnya, kita jadi tuh, kan, Bu Citra juga hadir tuh, iya, Bu Citra. Astagfirullah dia nanya juga, Bunda nanya, aduh aku diunyel-unyel nih, Bunda nanya loh tadi Mas Daniel, kalau Iya, misalnya, kalau misalnya perlu nggak sih cek-cek dulu apa anaknya doyan sama adventure alam, tuh gimana? Nanti takutnya dibawa ke alam malah bete. Tuh gimana tuh kita ya. ngeceknya? Jadi gini, sebenarnya kan ada tingkatan gitu kan. Jadi waktu itu pertama kita anak yang apa yang besar itu memang kita nggak langsung naik ke 2000 3000 enggak lah gitu loh. Kita coba pelan-pelan gitu loh. Jadi bertahap gitu loh. Kalau Misalnya mungkin definisi gunung area sini yang nggak terlalu misalnya buat pemula seperti saya membawa kedua princess saya gitu ya, itu rekomendasinya kemana Mas Daniel? ke Gunung Papandayan aja yang deket di Garut. Gunung Papandayan ya. Oh iya, Garut Ya, pula ya. Oh, oke. Itu trekkingnya ya. aman. Maksudnya kita pakai trekking juga berarti kan kita kan trekking dulu ya. Pakai Oh, oke. sekitar sekitar 3,5 jam 4 jam lah tergantung kekuatan Masya sih. Allah, itu bawa bekal buat anak aku udah berapa koper ya? Tiga, itu 3,5 jam itu dekat Putri. Oh ya ampun Kalau dek, misal 3,5 jam ya dek, siap-siap. Aku langsung ke sebelah, ada anakku. 3,5 jam, itu oke, itu deket ya? Hitungannya deket ya? itu itu juga belum sampai puncak, Iya, 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 baru itu sampai belum ke ada setengah jalan. 3/4 lah gitu. Tiga Soalnya itu kan tiga, kemarin saya terakhir ke Gede ya sebelum pandemi itu sekitar 8 9 jam, 8 jaman lah, 8 jam Masya lebih. Allah, udah nyampe Jogja, Mas. Nah itu Naik dia mobil. itu itu kan proses tuh, Iya, iya, proses benar-benar. ya. Jadi proses yang dimana itu memang anak-anak kita ataupun tim kita itu yang benar-benar memang berproses dan mereka ya capek, mereka Iya, apa ngerasain. namanya buka makanan logistik di jalanan gitu kan, mereka istirahat itu kan Makan, proses dari makan yang ada gitu ya. Nggak ada tuh GoFood iya. ke gunung. Nggak ada GoFood ke Jadi, gunung ya, nak. ya, jadi Apalagi. sebenarnya
strateginya tadi yaitu pelan-pelan, misalnya dibawa tadi ke Papandayan yang mungkin 3,5 gitu. Kalau kita mungkin di Dieng ada namanya Bukit Sikunir. Bukit Sikunir itu sekitar 45 menit sampai 1 jam tuh. Nah itu bisa naik tuh gitu. Jadi sebenarnya ya nggak perlu ke bukit atau gunung, yang mungkin ke alam dulu lah gitu loh. Mungkin kayak semacam apa namanya glamping gitu kali ya. Ya, glamping atau camping ceria gitu kan, yang mungkin bukitnya sedikit apa naiknya nggak terlalu apa ya tinggi gitu kan, terus sudah nyampe lokasi, setelah itu bikin apa camp gitu kan. Nah itu bertahap sih sebenarnya sih. Nah itu bisa dilihat tuh, soalnya gini, memang yang apa namanya saran apa bagi orang tua untuk mengajak anaknya dalam pendakian itu, memang kita harus menjaga mood anak gitu loh Mak. Itu betul itu. Kalau udah moodnya nggak suka, begitu di perjalanan dicemburut ya, setelah itu dia mau jalan 5 jam sampai 8 jam, itu gimana bisa nyampe? Yang ada minta balik balik lagi 3,5 jam ya. Itu kalau saya sih langsung jeduk minta balik, nggak mau naik ke atas, gimana ceritanya udah 3/4 jalan. Oh iya jaga mood ya, moodnya si anak, moodnya kita juga ya. Kalau kita moodnya berantakan juga gimana ceritanya itu sama anak-anak ya. Dan dan bertahap gitu loh. Bertahap artinya tuh jangan yang langsung lah tinggi-tinggi, yang mungkin pendek-pendek dulu lah, trek-trek apa pendek dulu lah. Itu sih. Nah, bertahap lah intinya. Kan kalau misalnya kan kita capek nih, kan kita berarti bisa istirahat dulu ya. Biasanya yang dilakukan itu kegiatan yang bisa dilakukan di area pegunungan, area itu yang kita pas lagi istirahat, biar si anaknya itu nggak moodnya nggak bosan gitu ya Kak. Ada Kakak. Itu kira-kira kegiatannya apa tuh Mas? Untuk nge-boost up lagi moodnya mereka. Ya pasti sih pemandangan, ya foto-foto juga. Terus coba kegiatan. Foto-foto ya. Itu ya, makanya kan sebenarnya kan awalnya itu kan harus ditanamkan juga loh. Artinya ya memang kegiatan tuh bakal begini gitu loh. Jadi mereka juga nggak kaget. Makanya ya coba aja mungkin untuk lihat moodnya itu, ya coba aja ajak di Sikunir tuh, Dieng tuh ada yang kita itu biasanya mulainya itu ngejar sunrise itu dari jam 3 pagi, itu kita boleh naik ke atas kita 1 jam kok. Itu kan sebenarnya kan cuma tektok 1 jam gitu kan. Ya mungkin dari situlah. Itu contoh gitu kan. Setelah itu kan balik atau di simpel ya. Oke. Ya, juga. Jadi bukan Gunung Bismo tuh ada di dekat di daerah Dieng juga. Tapi yang paling pendek sih ya Sikunir. Dieng banyak kok. Sikunir. Gitu. Oke. Yang 1 jam lah, 1 jam dulu gitu. Aku pengen sih. Ya kan? Mudah-mudahan kesampaian. Itu memang tuh. Bunda bener tuh, Bunda tuh mood. Iya Bun, apa kita barengan aja ya Bun? Tapi tadi kan aku udah lihat itu tuh foto-foto yang camping itu. Nah tadi kan aku udah bilang tuh siang SND Hikers sama Belima Adventure. Nah ini apa nih Belima Adventure itu? Siapa tahu kan kita sama Bunda mau ajak princess ini, jangan yang berat-berat gitu. Iya sih sebenarnya sebenarnya tuh transformasi sih sebenarnya. Jadi ada SND Hikers sama B5. Jadi B5 Adventure itu begitu karena kita memang banyak ikut komunitas dan pendakian, dan juga ada beberapa kenalan di Taman Nasional gitu kan. Ya lingkungan kan itu kan. Jadi kita dipercaya di salah satu Taman Nasional untuk membuat suatu desa wisata. Dan memang basicnya sebenarnya memang kita secara properti itu adalah glamping gitu. Sebenarnya sih ya. Jadi sebenarnya ini transformasi hobi ke socialpreneur sih. Jadi ya kita sih. Jadi kalau misalnya nanti katakanlah memang kan kemarin itu kan sempat stuck semuanya, kalau semua kan nggak ada ya, karena pandemi kita nggak bisa kemana-mana, kita pun nggak bisa ke sana juga kan karena ditutup gitu loh. Ya? Sebenarnya ini transformasi transformasi hobi yang dimana ternyata dalam pendakian kita secara pribadi ataupun keluarga itu terdapat nilai-nilai gitu. Nilai-nilai itu kita coba rumuskan, kita transformasi. Yang tadinya awalnya kan kekhawatiran kita coba aktivitas outdoor. Nah itu kita coba sharing. Jadi di B5 itu nanti ada semacam dia kan basisnya itu adalah sebenarnya aktivitas outdoor
ada untuk glampingnya juga, dan memang ada trainingnya juga gitu. Trainingnya tapi training aktivitas outdoor. Nah itu nilai-nilai yang tadi di pendakian itu kita coba transformasi ke nilai-nilai yang di B5 gitu loh. Jadi intinya sebenarnya nilai-nilai itu memang secara konsep itu untuk membangun karakter generasi muda gitu loh. Ya sebenarnya nggak hanya generasi muda, itu membangun karakter anak, terus juga misalnya jiwa kepemimpinan gitu kan. Dan sebenarnya ini kita fokusnya itu di B5 itu bukan hanya anak yang kita coba share untuk nilai-nilai itu, orang tuanya juga sebenarnya. Jadi ada dua istilahnya ada dua jalan gitu loh. Jadi nggak hanya anak yang kita train, tapi juga orang tuanya kita train juga supaya mereka pun juga istilahnya secara komunikasi juga bisa lancar gitu. Jadi terbuka. Konsepnya seperti itu. Gitu. Jadi dari berawal dari kekhawatiran lagi, kemudian dituangkanlah dalam konsepnya yang berupa socialpreneur. Sebenarnya socialpreneur apa sih, Mas? Kalau misalnya istilahnya Mas, ngerti istilah Mas Dani. Jadi socialpreneur itu sebenarnya kan kalau entrepreneur itu kan ya memang ya seperti yang kita tahu, kalau socialpreneur itu sebenarnya kita juga membuka usaha, tapi sebenarnya kita fokus juga untuk ke lingkungan sekitar. Jadi itu lokal konten, terus juga sumber daya manusia yang memang ada di situ kita coba bangun juga gitu loh. Jadi ke sosial juga. Give back to the community di sekitar situ ya. Iya, ya. Jadi kita coba bangun yang namanya lokal bisnis, ya kan, terus makanan lokal, tradisi lokal, budaya, ya kan, terus sama pengembangan SDM gitu loh. Jadi ya mungkin kalau glamping itu ya karena mungkin dulu katanya pernah pengalaman di hotel lah, walaupun sedikit tuh, jadi ini jadi sama Bunda nih. Jadi paling jadi kita kalau tim kita juga ada lah yang hotelier juga lah gitu. Jadi kita coba train mereka juga bagaimana standarnya itu ya memang secara pelayanan itu ya seperti hotel lah gitu. Kayak di hotel, iya benar. Bukan hotel aja tapi pelayanan ininya ya, pelayanan untuk glampingnya gitu kan. Jadi ya semuanya itu kita coba ikut sertakan masyarakat di daerah situ gitu. Jadi memang ada masyarakat, ada komunitas juga di situ. Ya. Gitu. Jadi bukannya kalau investor itu kan kita coba bangun sesuatu, semua didatangkan dari luar kan, ya kan, terus gaya orang, terus juga kita coba mencoba untuk ngajak lah masyarakat yang di sana gitu. Misalnya kita buat suatu properti, kalau di sana itu kan kalau di Taman Nasional itu nggak bisa ngebangun kayak villa, Bu. Harus ada kayak rumah kayu, gitu kan. Itu yang nasional mana sih, Mas? nanti boleh gak? Nanti di launching. Oh nggak boleh ya? Belum ini ya? Belum tayang. Dan gue penasaran. Belum launching. Oke. Di Jawa Barat nanti akan ada. Daerah mana? Jawa Barat. Hah? Di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Emang Jawa Barat juaranya sih ya. Kalau untuk yang glamping, konsepnya glamping itu. Oh jadi harus ada rumah kayu ya? Harus ada. Ya memang secara peraturan memang nggak bisa kita buat rumah bangunan villa di situ. Villa nggak bisa karena gitu ya? di taman kan, kalau kita kan bekerja sama kan, bukan kita beli tanah terus kita mau bikin semaunya, enggak. Kita bekerja sama sama masyarakat itu. Secara lokasi itu memang kita bekerja sama dengan Taman Nasional. Kita coba bangkit budaya lokal itu. Jadi orang-orang di sekitar pun juga ada jadi sebagai mata pencaharian ya? Iya. Iya nggak sih? Betul. Oke. Keren. Betul. Jadi ya tadi yang tadinya misalnya untuk pelayanan gitu kan, hospitality gitu kan, yang tadinya mereka nggak ngerti apa-apa ya kita coba train gitu, training mereka. Ya paling nggak ya nggak 100% seperti hotel yang di Banteng itu. Tapi paling enggak tuh secara servis ya, kita kan walaupun bagaimanapun kita aja setiap hari itu dicekokin, tanya aja Bunda lah, dicekokin setiap hari hospitality kan nyangkut juga di sini, ya kan? Benar Mas. Itu jadi kayak kebawa, kayak udah ke brainwash ya di otaknya. Aku juga bilang yang nggak selama Bunda aja lumayan nyangkut ya, gimana sih Bunda tuh nyangkutnya kayak apaan tahu ya nggak Bun?
sama hospitality. Tuh ada yang nanya, temannya Mas Daniel mungkin mau sapa-sapa dulu. Kakak Wina Oh Silvana iya, 15. Wina apa kabar? Ini apa? Ditanya Teman tuh. SD, teman SMP, teman SMA. Ya ampun, tahu banget Mas Daniel Suryo berarti ya, Iya, Kakak jadi Wina. Ditanya ya, kapan launchingnya tuh. iya Win, sabar. Soalnya karena pandemi kemarin sempat ditutup lagi, jadi ya kita tetap terus terhambat lah untuk pembangunannya gitu. Ya mudah-mudahan di tahun depan lah kita coba usahakan gitu. Pokoknya kalau misalnya itu Bunda sama aku mau nyobain, ya nggak Bun? Aku ngeliat Waduh, ini fotonya aja kan. Kita mau standarnya mesti membuktikan servis disiapkan. bintang 7. Tapi kayak seru banget Ya, jadi kalau lihat sneak peeknya. di Belima iya Adventure soal itu, ya aman. ya sekarang itu mungkin traveler itu kan sekarang yang ada kan apalagi pandemi itu kan pastinya outdoor, ya kan? Makanya Iya, nih di benar. wisata alam yang memang kita coba bangun ini adalah berbasis aktivitas outdoor sama konten pendidikan petualangan. Jadi sebenarnya nilai-nilai yang tadi yang kita bawa yang saya bawa dari pendakian itu menjadi suatu nilai. Di Instagram udah banyak tuh nilai-nilainya gitu, udah ada keterangan-keterangannya juga gitu kan. Yang dimana kita coba angkat nilai-nilai itu ke dalam pendidikan petualang. Jadi bukan training seperti training class ataupun gimana. Jadi kita coba combine antara kegiatan outdoor itu sama aktivitas outdoor itu sama training gitu. Jadi nggak kelihatan orang training tapi sebenarnya nilai-nilai itu kita coba deliver gitu. Kalau tadi aku boleh rangkum nih, sebenarnya kalau aku bisa share, aku udah siapin itunya, fotonya yang diambil deh. Tapi bisa diintip di IG-nya Belima Adventure, di IG-nya SND Hikers. Itu ada nilai-nilai spiritual ya Mas Daniel. Ya, ada. Spiritual, Makanya tadi kan psikologik, ya kan? Terus ada personal, iya. yang manajemen waktu tuh masuk ke personal, potensi diri, kekuatan diri, kemudian ada sosial. Sosialnya apa? Itu yang berupa kalau misalnya itu kepedulian kita sama orang lain ya, menghormati nilai luhur, terus sama komunikasi dan kolaborasi, terus ada lagi profesional. Ini ada profesionalnya juga ya, manajemen logistik. Oh yang tadi sebelum berangkat, gitu ya, manajemen tim, strategi bertahan hidup. Oh itu masuknya ke nilai-nilai profesional dan intelektual. Oh ada intelektualnya juga. Dirangkum sama Bunda tuh, bener experiential learning. Ya benar-benar experiential learning ya Pak Daniel, bener banget sih Bunda ini. Bunda nggak mau itu gabung kita ini bisa loh, IG Live Iya, sekarang bisa bertiga. Coba Bunda nggak mau nih, jadi biar teman-teman juga tahu loh, gitu. Jadi gitu ya Mas Daniel ya. Kalau misalnya jadi yang dari latar belakangnya itu yang dari kita ceritain dari tadi itu adalah dari kekhawatiran para orang tua, termasuk Mas Daniel dan juga saya, dan yang lagi nonton mungkin juga itu kena sekarang ini kan emang gadget selalu sih. Ini anakku aja barusan nih lagi di break gara-gara pusing tiba-tiba tadi, itu gara-gara itu gadget. Jadi ya kekhawatirannya kalau Mas Daniel kan dituangkannya bagus ya, menjadi socialpreneur. Untungnya nih, jadi kita jadi tahu tuh gimana nih kita strateginya buat nambah. Sebenarnya yang belajar bukan cuma anaknya doang ya Mas ya, orang tuanya juga belajar kan ya. Buat jadi benar-benar media alam itu emang paling bener sih, media edukasinya itu emang udah masuk rencana planning aku tuh, mau ngajarin anak-anak supaya menyatu dengan alam. Perempuan sih ya. Sebenarnya sih nggak perlu. Gimana sih, berat nggak sih kalau ngajak dua perempuan ini? Sebenarnya sih bisa kan karena biasa ya, di dalam komunitas juga banyak pendaki yang memang dari mulai yang pemula, menengah sampai yang memang udah mahir pun juga ada yang wanita kok. Jadi sebenarnya pasti aku lihat banyak banget kok, keren banget. Hiker itu bukannya harus laki-laki kan, enggak, perempuan juga. Iya,
gitu. Kayak Riani Jangkaru, ya kenapa yang paling itu, aku ngefans banget soalnya sama Riani Jangkaru dulu. Jadi yang aku pingin tuh, aduh keren banget deh nih perempuan gitu ya. Pengen banget kalau nanti punya anak juga kayak begitu kan. Dia juga begitu kan sama anaknya. Alam banget Banyak ya kok sekarang. ampun. Ada Adinda Thomas, Iya. ada Debbie Sagita, gitu. Banyak kok yang istilahnya tuh mereka pun juga walaupun outdoornya iya, salonnya iya, gitu kan, perawatannya iya. Balance ya. Life balance, Balance. semuanya menyatu. Ya mudah-mudahan nih bisa mengajak anak-anakku biar sama-sama belajar lah ya, karena pelajarannya banyak banget nih kalau dirangkum. Sayang banget aku nggak bisa ngasih slide nih biar teman-teman, tapi nanti pokoknya bisa. Tadi aku udah pin tuh biar bisa lihat IG-nya SND Hikers, biar tahu filosofi tentang hiking yang ternyata into banget sama life, sama kehidupan kita. Sampai stage of life di pos-pos pendakian tuh kan menggambarkan stage of life-nya kita ya Mas. Iya. Yang goals-nya adalah bersyukur dan tafakur. Ya ampun, ternyata. Terus ini tunggu bentar, aku buka contekan dulu ya. Aku mau nanya apa lagi ya? Cie. Aku sih mau nanya sekarang Mas Daniel selain ini nih, IT masih dong? Masih kerja sebagai IT. Cuman IT-nya IT bisnis kan. Apa? IT-nya lebih ke IT bisnis, jadi kita meng-create apa sih namanya produk. Nah, itu dia. Tadi aku udah kasih ini juga IG-nya. Tadi apa? Berarti tolong diceritakan dengan project-nya yang IT bisnis ini. Sekarang tadi udah aku share sih. Kalau Digital kerja ya tuh. tetap IT. Cuman kalau ini sebenarnya sih ya karena apa ya, tuntutan dari teman-teman juga sih. Jadi kan apalagi pandemi kan banyak orang tuh kayak semacam apa digital ini ya apa online shop ya. Online Iya shop ya. benar. Jadi UMKM tuh iya benar. ya kan di FB itu pada iklan gitu kan. Jadi kalau iklan digitalku ini lebih ke apa satu package gitu ya. Jadi kita coba support juga UMKM gitu. Nah, Jadi kita coba marketnya itu ke UMKM. Jadi kita coba dengan apa produk-produk kayak semacam apa Instagram feed gitu kan atau story Instagram story gitu kan. Ya, udah sempat dikasih lihat beberapa juga gimana supaya bikin cakep apa? produce ini apa namanya iklan video marketing akhirnya Iya. pakai Tadi model baca video apa tadi video digital marketing apa video digital itu memboost up apa viewers engagement ya 10 kali lipat ya. ya karena kan otak manusia itu kan memang dia lebih ke apa penglihatan ya istilahnya visual dia melihat terus dia ingat kan gitu itu sebenarnya yang engagementnya nggak hanya baca gitu loh dia pun juga memperhatikan dan di situ juga ada beberapa teknik-teknik gitu loh teknik-teknik dalam satu video dalam 1 menit itu ada teknik misalnya teknik di 5 detik pertama itu mesti menarik gitu jadi ada beberapa sih digital ya video ya itu yang kita coba bantu teman-teman yang sekarang itu kan walaupun kerja kalau saya lihat orang-orang juga bisnis online ya di Tokopedia, dia jualan ini banyak kan ya, gitu kan? Banyak banget. Terus juga bukan mereka nggak kerja, mereka kerja gitu. Mereka tetap, apalagi kan WFA kan gitu kan, energinya berlimpah, terus akhirnya kan dia bingung mau ngapain, ada banyak jalan gitu. Akhirnya banyak yang pada pesan itu kayak semacam ini video marketing, jadi ya coba saya buatin gitu kan. Terus ya kita coba yang nggak perlu inilah apa namanya yang ya sebenarnya kalau profesional tetap profesional, cuman harganya harga UMKM gitu, ceritanya begitu. Itu loh. Ini kemarin kan aku dibuatin tuh teasernya itu sebelum kita IG live itu ada yang nanya ke aku itu pakai aplikasi apa terus aku bilang Mbak Dona kalau nonton iya itu temanku yang buatin Mas Daniel coba dicek ya, IG-nya. Ini sangat menarik berarti ya kayak misalnya model seperti itu ya Mas Daniel. Jadi emang itu yang akan benar orang sebenarnya lebih nyantol kalau ngelihat daripada disuruh baca ya kan? Ya. Jadi kayak lebih penasaran.
Iya, salah satu contoh videonya ada di iklan digitalku Instagram, itu ada kok. Salah satu apa yang kita buat yang dengan model tentunya. Oh, Gitu. ada tuh pakai model tuh kan, profesional sekali. Tapi harganya tadi apa? Harga UMKM. UMKM tapi tapi servisnya bukan UMKM dong, like a pro. Tapi keren banget loh, aku Ya, aja sampai terharu, terhura dibuatin itu sama Mas Daniel. Sampai aku masukin feed layak tayang itu mah, bukan layak ntar gini. Kalau yang berarti kalau yang teman-teman ada yang mau jadi beresin feed-feednya itu, jadi feed IG itu yang berarakan kayak feed IG saya tuh bisa dibenerin ya. iya. Dan apa namanya kan di situ kan itu kan nggak hanya gambar ya, nggak hanya visual, tapi kan copywriting juga perlu, copywriting gitu loh. Ah, Sampai dengan ya kita juga ya karena saya juga waktu itu sempat ada apa ya, ada suatu apa ya bisnis travel lah yang kita coba bantu digital marketingnya. Itu tuh dari mungkin 2 tahun yang lalu sebenarnya saya udah mulai ke situ gitu, dalam memang secara praktek memang kita coba masuk ke bisnisnya gitu loh, ke online-nya kayak semacam Instagram Ads gitu yang berbayar kan sebenarnya kan memang ada gitu loh, FB yang berbayar ada, udah pernah pasang Instagram berbayar belum pernah, enggak ya, nah belum pernah. nanti Karena disuruh bayar. enggak, sebenarnya itu patok budget kan. Budgetnya itu kan sebenarnya itu kan apa namanya? Ini sedikit ini aja ya, sedikit apa namanya? Bahasa sedikit masalah digital marketing itu. Sebenarnya kan secara budget itu kan bisa kita set up gitu loh. Kita Iya, mau iya, 3 hari. aku oh iya, ada plan-plannya ya. Terus sama lokasi gitu kan. Oh, misalnya kita jualan di Jakarta apa Selatan gitu kan. Ya udah, kita mau coba orang-orang audiensnya itu yang ngeliat iklan kita yang hanya Jakarta Selatan. Ya udah bisa gitu loh. Hmm. Jadi misalnya targeted gitu loh. Terus misalnya kalau kita jualan travel, kita mau coba apa namanya expose ke orang-orang yang suka traveloka, yang dia suka booking.com, yang suka buka aplikasi itu, ya itu bisa juga gitu. Gila, itu di Jadi setup sedemikian rupa di digital marketing. Tapi emang rame banget ya sekarang mas di digital marketing. Kayaknya semua orang emang butuh itu kali kalau yang benar-benar serius ya. Maksudnya lagi yang UMKM, ya, teman-temanku juga banyak tuh yang udah mulai keren-keren deh jualannya. Semasa dari mulai pandemi ini keren-keren banget pada kreatif-kreatif. Tapi iya kalau pada ada iya padahal kan sebenarnya kan bisa juga di iklan. Iklannya sebenarnya sih nggak mahal-mahal juga kok. Sebenarnya kalau menurut saya sih apa meet dengan budget UMKM kok gitu loh. Batas kita masuk ya, katakan masuk budget UMKM ya. iya, misalnya 100.000, misalnya itu juga bisa ngiklan berapa hari, misalnya gitu. Bisa sih. Oh, 100.000 bisa bisa buat berhari-hari. Ya, nggak berapa hari gitu loh. Saya lupa berapa harinya. Iya, Iya, berapa kali tayang gitu ya. iya, dan itu targeted gitu loh. Benar-benar memang, misalnya kita pengen hanya walaupun umur juga kadang-kadang suka nggak inilah. Mungkin apa laki-laki atau perempuan itu bisa Segmennya diatur, ya, segmen pasarnya ya bisa ditentuin juga. bisa Wow, disetting ya di gitu. setting. Terus misalnya mereka yang suka hobi katakanlah hobi shopping gitu kan, ya udah di situ banyak kategorinya, tinggal kita klik aja udah, nanti langsung ada apa namanya engagementnya itu kira-kira apa berapa banyak gitu kan. Iya kan ya ada ini Itu ya, ada apa tuh namanya? Ada pokoknya ada measurementnya tuh apa pengukurnya ada ya. Kayak siapa yang kalau kita iklanin siapa yang pantau iklan kita kayak itu kan ada ya kalau kalau pakai paket plan begitu ya. Kemana aku sempat baca juga tuh. Tapi canggih banget ya. Dunia digital. Terus ya tapi kalau sekarang ada udah yang kalau ada yang iya sekarang udah harus go digital katanya. iya Nanti kalau ada yang itu bisa langsung intip iklan digitalku. Apa sih iklan digitalku kan, Mas? Tadi udah iya aku ini belum di yang ini belum dipin nih di iklan digitalku. Oke, iya ya ampun kan kalau di IG Live yang terbaru aku nggak ada reminder. Biasanya kalau udah jam 21 apa 20.59 tuh udah di countdown. Sekarang udah lewat, alhamdulillah beneran iya. bisa 4 jam berarti. Ini nggak ada yang mau nanya, Bunda. Bunda nggak mau apa live bareng, nggak kangen sama ini, sama Mas Daniel? Belajar tadi disuruh buka sesi itu, Mas. Apa? Socialpreneur sendiri
Sudah dibuka sesi katanya Bunda. Oh Panjang ya gitu. Bun bahasannya kalau socialpreneur sama Mas Daniel ya. Iya, siap. Gitu. Kita bisa belajar bareng lah, gitu. Tapi alhamdulillah aku dapat ilmu banyak nih dari mulai yang parentingnya, dari mulai hiking, bener-bener tuh kalau hiking aku buta banget. Sampai digital, aku kemarin dikasih itu aplikasi buat apa mind map. Kalau mau, hah? Aku mau sign up digital marketingnya tuh kata Bunda. Ya Bun, aku juga tertarik Bun. Kita belajar Silakan jadi nanti, ininya. kalau Buka perlu kursus nggak? kita Buka Zoom. kursus? Terus, Iya iya nggak boleh apa-apa. boleh kita zooman lagi yuk Bunda. Zooman lagi kemarin hostnya Bunda. Kita zooman lagi mengenai Iya lah. digital marketing karena seru banget digital marketingnya. Nanti sekalian diajarin itu ya Bun. Apa namanya? Beresin feed IG sama story. Kayaknya itu yang harus dilakukan deh. Feed IG aku berantakan banget soalnya. Gitu. Mas Daniel, aku makasih banget loh. Aku takut kelamaan nih mau istirahat. Udah mau setengah 10. Bun, iya tuh Bun. Hayu, pokoknya nanti ditungguin sama Mas Ayo, Daniel. Zoom. Saya kita session tagih. khusus nanti, digital Mm-mm. marketing. Iya, Nanti aku ntar aku dibuat tagih ah. materinya Aku deh. not. Iya, nanti kita ada sesi sendiri kali ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi sama Mas Daniel. Sesi khususnya digital marketing. Ini tadi cuma sneak peek aja. Karena tadi kalau aku boleh rangkum ya. Kalau dari dirangkum kayak ini aja. Biasa bikin minutes meeting diri. Jadi dirangkum. Jadi dari yang kita obrolin tadi ya Mas Daniel, kalau hiking itu kan ya memang hobi ya. Tapi bukan sekedar hobi karena kegiatan hiking itu jadi satu paket yang kegiatan yang komplit ya mulai dari ya itu tadi kalau kalau ngomongin sisi filosofi hidupnya dari psikologinya ada, religinya ada, ya kan, bahkan kalau mau diambil contoh pos-pos di pendakian waktu kita hiking itu kayak menyimbolkan stage of life-nya kita. Jadi kita juga bisa kalau kita sama anak-anak nih, karena kan di sini kita ngomongnya parenting itu untuk ngebangun mengedukasi si orang tua sama anak, terus juga membangun bondingan yang lebih kuat ya. Jadi si anak juga benar kali Mas Adian bilang kalau kita mau nyuruh anak tuh kan kita harus ngasih contoh ya. Jadi kita nggak boleh Ya, berhenti main gadget tapi kita nggak ngasih alternatif ya kan. Nah, si alam ini bener banget. Aku setuju banget sih karena juga aku pengen bawa anak-anakku lebih kenal sama si alam karena bener alam itu bisa jadi contoh buat kita. Contoh apa ya? Contoh bijaksana lah kalau aku bilang karena dia nggak menjudge ya, tapi memberikan suatu nilai sih kalau aku bilang si alam ini. Gitu. Kemudian apalagi filosofinya si hiking itu ya itu dia kalau apa namanya bisa komunikasi ya Mas, ya. bisa Karena udah bisa nggak dikit, nggak ada kenapa. apa-apa kan, mau nggak mau kita komunikasi. Itu ujung-ujungnya ya itu komunikasi mengajak di hiking juga bisa mengajarkan anak-anak buat lebih survive ya kalau gimana cara bertahan hidup dalam mengatasi kondisi-kondisi sulit karena nggak selamanya hiking itu kan kegiatan yang mulus-mulus aja ya pasti kan ada sedikit huru hara. Situ kita bisa ngajarin ya si anak-anak buat gimana cara bertahan hidup, mengatasi masalah gitu. Ya nggak sih? Karena ujungnya apa Mas Daniel? Goals-nya tafakur dan Ya pasti bersyukur. goals kita. Iya, soalnya kan itu kan kayak kita sebut summit ya, summit itu kan puncak ya gitu kan, yang dimana kita sampai situ bersyukur dan bertafakur gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan kalau misalnya kita nggak bekerja keras, terus kita juga fokus ke Iya, target pencapaian, kan juga nggak bakal bisa itu nyampe. iya, iya, Gitu. iya benar. Semuanya itu Jadi kan, berproses sama kayak hiking itu kan kayak tadi nggak langsung sampai ke tempatnya perlu waktu 3,5 jam, 8 jam sampai akhirnya sampai di puncaknya itu. Jadi semuanya berproses dan mengajarkan kita untuk bersabar, ya kan, Pak Ustadz? Oh, jadi aku kayak Mama Dede jadinya.
Mas Daniel, makasih banyak ya sharingnya, Masya Allah. Ini aku sulit berkata-kata deh. Ini topiknya dalam, mengajarkan banyak hal. Ini anak-anakku pada dengerin dari tadi, naik gunung, naik gunung. Tapi ada satu yang mungkin perlu disampaikan, ini agak-agak bonus apa ya. Tuh? Jadi sebenarnya di Papandayan itu kan gunung sekitar di 2000-an something itu. Jadi ketika itu kita parkir mobil, terus setelah itu di situ ada warung kan buat persiapan dan sebagainya. Setelah itu kita naik 3,5 jam ya kan. Nah sebenarnya di sana pun begitu kita buka tenda di camping ground itu sebenarnya ada warung, Putri. Ini khusus di ini ya. Ada warung gitu loh. Oh, iya? Jadi ada warung sama ada kamar mandi gitu loh. Kamar mandinya tuh serius? di Papandayan. Oh. Jadi yang paling masih Garut ya? Garut. Ini yang sebenarnya yang paling menurut saya yang buat beginner, terus setelah itu nyaman. Iya. Terus sampai sana pun juga begitu buka tenda, di sana luas ya, jadi kayak ada pandang rumput gitu, tapi di sananya di ujung tuh ada kayak semacam warung. Warung itu ada jual nasi uduk, nasi goreng, Ya ada ampun. pisang goreng, gitu. Terus di pojok sananya tuh ada kayak semacam toilet umum, tapi lumayan proper loh. Ada sekitar 4 sampai 5 dan ada musola gitu. Ini buat catatan aja kalau misalnya memang katakanlah berniat gitu ya, sebenarnya yang paling cocok itu gitu. Tapi dengan catatan jangan di musim hujan ya. Oh iya, PR ya. Tapi itu medannya nggak berat banget kan ya Mas? Nggak berat. Oke, itu berapa ya? Nggak Itu berat. tadi yang 3,5 jam. Yang berapa? Ini berapa jam kalau untuk yang sampai topnya? Top ya biasanya begitu kita 3,5 jam kita camping gitu ya. Terus setelah itu sekitar setengah jam ya di bawah 1 jam lah gitu. Di bawah 1 jam. Tapi summitnya itu sebenarnya udah ditutup karena udah jadi cagar alam gitu. Tapi ada yang namanya hutan mati. Ada yang namanya hutan mati. Hutan mati. Sebelum puncak ada hutan mati. Itu keren banget. Ya ampun. Itu keren banget. Noted. Itu keren banget. Tapi ada di share barang-barang aja kali ya. Barang-barang aja kali ya. Kalau kita cuma berini kayak nggak ada yang tahu. Kemudian saya menyerah, saya nggak berani kalau cuma sekeluarga doang, kan mesti ada yang expert ya. Boleh Mas Daniel jadi ininya. Jadi apa tadi apa? Sebelum leader yang map itu apa? Navigator. Iya, navigator ya. Navigator, kita follower aja sama Bunda ya, Bun. Kayaknya itu lucu banget ya Papandayan. Abis ini langsung browsing. Ada nggak itu di YouTube-an? Ada, nanti saya coba share. Jadi sekarang itu kan pendakian itu udah semakin nggak hanya istilahnya tuh bermacam-macam level lah gitu loh. Jadi ada suatu komunitas juga yang mengadakan suatu pendakian itu istilahnya pendakian tapi itu lumayan proper lah gitu loh. Jadi kita datang ke sana, tendanya udah jadi. Waduh, itu nggak ngajarin bikin tenda dong. Itu udah enak juga. Kalau misalnya mau coba gitu kan, yang misalnya yang kan nggak mungkin juga langsung istilahnya bisa harus bikin. Jadi gini dikasih pur dulu yang manis-manis ya kan. Kalau mau naik gunung tenda udah jadi. Tapi besok bangun tenda sendiri. Terus ada kursi-kursi yang buat outdoor gitu kan. Terus ada mejanya. Mereka pun juga makanannya juga bukan makanan ini ya, bukan makanan istilahnya Indomie ataupun apa. Mereka makannya ada salad, ada burger gitu loh. Iya. Tapi memang pricey sih, memang agak mahal sih. Ada gitu. Pricey. Oh, oke. Ada rupa, ada rego. Iya. Itu apa? Tapi ya namanya boleh nanti di-share. Ya, itulah clue-nya itu ya, kalau Papandayan beginner dan memang di sana pun misalnya di camping ground itu udah tersedia apapun gitu. Nasi goreng juga ada. 24 jam. Ya, 24 jam. Roti bakar ada nggak roti bakar? Ada. Indomie pakai cabai rawit. Aduh, bener banget itu. Pas banget ya view-nya gunung, dingin. Aduh, jagung bakar. Kok jadi kayak di puncak. Sebenarnya sih kalau itu clue-nya.
Ya sebenarnya Cluenya sih ya. tadi masalah makanan sih ya, makanan itu menurut saya makanan yang terenak apabila di gunung ya itu Indomie sebenarnya udah nggak ada Iya lagi. ya. Dulu makanan saya Itu juga udah 4 hari Indomie mulu. Alhamdulillah sih itu nikmat. sehat-sehat aja. Itu ya jangan jangan bawa Indomie juga ya, istilahnya itu buat apa namanya? Tahan lah gitu. Bakar-bakar apa kayak ya. Ini Oke, oke. Baiklah, udah dikasih bonus tempat buat hiking buat para beginner Papandayan. Dimana di paling topnya hutan mati ya. Itu ada warung ya 24 jam guys. Nasi goreng guys. Aku udah membayanginnya udah kemana-mana. Udah aduh enak tuh kayaknya. Baiklah Mas Daniel. Aku matur suwun sangat nih. Ya ampun udah 1,5 jam loh. Mentang-mentang nggak ada limitasi durasi ini. Jadi bisa bablas. Aku makasih ya Mas. Mohon maaf mengganggu Selasa malamnya 1,5 jam. Waktu sama keluarganya jadi kepotong nih buat istirahat. ya Gara-gara ngobrol nih sama Neng Putri. Thank you ya. ya. Nanti kalau Thank you, thank ada mudah-mudahan kamu Mas Dana mau ini dulu nggak sapa-sapa siapa nih? Tadi sudah pada nggak tahu di masih Oh pada ada apa enggak? Ada temennya iya iya atau iya. ada tips? Ada tips-tips Wiwitan. mungkin. Terakhir biasanya sih harus ada tips dari ini nih sang maestro. Tips apa nih? Tips-tips Maksudnya tips apa nih? buat yang ya buat ya buat hikers di luar sana mungkin atau emang Pak ini orang tua yang mau ngajak anak-anaknya buat berpetualang mungkin dengan alam, menyatu dengan alam, boleh di-share. Oke. Jadi ini ya, mungkin tips atau sharing dari saya. Jadi ini kan kalau konsep yang kita punya itu adalah pendakian orang tua dan anak ya. Ya, kenapa itu itu karena saya cuman punya anak laki-laki gitu loh. Mungkin kalau Iya. misalnya perempuan ya daughter gitu. Jadi Iya. pesan saya tuh gini, untuk yang memang baru mulai mendaki ya coba belajar di manajemen pendakian lah gitu. Jadi jangan hanya menjadi pendaki pemburu foto profil gitu. Itu tuh banyak tuh. Itu Setuju. Jangan ya. cuma Jadi jadi itu. coba deh itu coba baca-baca banyak kok referensinya banyak di YouTube-nya gitu kan. Supaya buat apa? Kan safety prosedur itu kan penting gitu kan buat keselamatan juga teman-teman semua kan gitu. Jadi ya itu harus memang dibaca, harus dipersiapkan gitu kan yang dimana memang soalnya kenapa di pendakian itu kan banyak yang namanya nilai-nilai yang tadi kita bahas itu banyak yang bisa kita gali gitu loh. Sebenarnya bukan hanya buat anak, buat kita juga sama gitu loh. Soalnya banyak banget filosofi alam itu yang memang bisa kita gali gitu loh. Jadi alam itu kan banyak ya, Masya Allah kita punya alam Indonesia yang indah begini kan sebenarnya kan ya bisa kita manfaatkan dengan baik gitu kan, kita refresh, kita coba menggali filosofinya seperti apa gitu kan, nilai-nilai kita coba gali ya buat pengembangan kita juga, pengembangan anak, pengembangan orang tua gitu kan. Itu sebenarnya yang kita jalanin gitu. Dan sebagai orang tua ya mungkin nggak hanya memerintah gitu loh, kita juga harus kita kasih opsi tadi gitu. Option itu penting gitu kan, yang dimana sebenarnya sih saya pribadi pun juga dengan aktivitas ini sih artinya bukan nggak yang aneh-aneh gitu, cuman yang penting anak saya itu ya secara keluarga itu bisa coba untuk membangun karakter yang lebih baik gitu loh, sama leadership tadi gitu. Jadi banyak lah gitu loh, bukan ini ya cara kami ya dengan pendakian, mungkin dengan cara yang lain mungkin lebih bagus, lebih baik gitu kan, ya silahkan. Tapi yang penting kan kita sebagai orang tua itu mencari option dan mengasih option gitu loh, supaya Ya, buat betul. pengembangan anak-anak kita gitu loh. Dan leadership juga. Seperti itu. Aduh, terima kasih tipsnya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat sih. Mudah-mudahan ini nanti setelah ini banyak yang terinspirasi setelah nonton recordingnya. Mudah-mudahan ini bisa langsung di-record ya. Saya nggak ngerti nih abis ini di IG live yang baru ini gimana cara setelah selesai nih. Deg-degan juga nih kalau nggak record. Aduh. Ada notifikasi nanti tinggal di-save. Iya, biasanya kan gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih yang baru nih gimana nih. Ngeri juga. Sedep nih pakai IG live yang baru. Tuh dari Bunda sehat-sehat selalu katanya. Iya Bunda sehat-sehat juga. Kita tunggu Zoom meeting digital marketing. Pak Daniel, Mas Daniel, tuh Pak Daniel lagi deh. Mas Daniel makasih banyak
sekali lagi buat sharingnya. Banyak banget ilmunya ngobrol sama Mas yang satu ini. Jadi mudah-mudahan tambah sukses ya Mas. Semuanya. Dari mulai IT-nya, S&D Hikers-nya, Belima Adventure-nya. Terutama tuh yang Belima tuh, nungguin banget. Nanti jangan lupa launching gede-gedean ya. Gede-gedean. Buat ini, kita juga kalau perlu ini review dulu boleh. Standby sama Bunda. Iya. Tes dulu ya. Tes ombak. Boleh. Dites dulu. Dites dulu. Udah pastilah ciamik lah kalau dari IG-nya Belima Adventure. Gitu ya Mas. Sehat-sehat, tambah sukses. Salam buat. Iya, sama-sama. Aku yang makasih loh. Ya ampun udah ada waktunya dari kapan tahu. Salam buat keluarga ya Mas. Ya, salam keluarga juga. Insya Allah. Oke Mas Daniel, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Salam Lestari. Oh iya, salam Lestari. Dadah. Bye.